penghiasan, ternyata bunga juga sebagai alat perkembangbiakan. Hal ini karena di dalam bunga terdapat putik sebagai organ reproduksi betina dan juga benang sari sebagai organ reproduksi jantan. Nah, apakah ada bagian-bagian bunga yang lain? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Bunga adalah tempat berlangsungnya perkembangbiakan secara generatif. Alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Berdasarkan dari kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang struktur bagian bunganya ada yang kurang. Ciri-ciri bunga sempurna. 1. Kelopak bunga. Digunakan sebagai pelindung mahkota bunga sebelum mekar dan berwarna hijau. 2. Mahkota bunga. Merupakan bagian bunga yang berwarna-warni dan indah. 3. Benang sari. Merupakan alat kelamin jantan pada bunga. 4. Putik. Bagian bunga yang berada di tengah dan dikelilingi benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. 5. Bakal biji adalah tempat terjadinya pembuahan. 6. Dasar bunga. Adalah tempat melekatnya mahkota bunga. 7. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga. Contoh bunga sempurna: bunga mawar, bunga tulip, bunga sepatu, bunga matahari, dan bunga bougainville. Sedangkan ciri bunga tidak sempurna adalah memiliki satu kelamin, mahkota bunga berwarna gelap, memiliki nektar sedikit. Contoh bunga tidak sempurna: bunga jagung, bunga kelapa, bunga salak, bunga pinus, bunga vanili, dan bunga pepaya. Nah, itu adalah ciri bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Mengapa lebah atau hewan lain sering hinggap pada bunga? Apa sih yang diambil lebah dari bunga tersebut? Lebah dan hewan lain tertarik pada bunga karena warna dari mahkota bunga dan madu yang dihasilkan oleh bunga tersebut. Sehingga terdapat hubungan saling menguntungkan antara lebah atau hewan lain dengan bunga. Lebah dan hewan lain ternyata dapat membantu bunga untuk melakukan penyerbukan loh. Bagaimana caranya? Nah, serbuk sari melekat pada kaki lebah, kemudian saat lebah berpindah, serbuk sari yang melekat pada kaki lebah dapat melekat pada kepala putik. Bisa pada bunga itu sendiri ataupun pada bunga yang lainnya. Nah, proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik ini disebut sebagai penyerbukan atau polinasi. Pada proses penyerbukan, benang sari dapat berasal dari bunga itu sendiri atau berasal dari bunga lain yang masih dalam satu spesies yang sama. Autogami atau penyerbukan sendiri, serbuk sari berasal dari bunga yang sama. Keitonogami atau penyerbukan tetangga, serbuk sari berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang sama. Hibridogami atau penyerbukan bastar, serbuk sari berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Alogami atau xenogami atau penyerbukan silang, serbuk sari berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama.
Proses penyerbukan pada bunga dapat dibantu oleh perantara seperti angin, air, manusia, serangga, atau hewan-hewan yang lainnya. Untuk melakukan penyerbukan, tumbuhan memerlukan perantara. Anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin, seperti pada tanaman padi, jagung, dan gandum. Entomogami, penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga yaitu memiliki mahkota yang berwarna cerah dan menarik dan juga menghasilkan nektar. Hal inilah yang menarik bagi serangga seperti lebah untuk hinggap dan menghisap nektarnya. Umumnya, serbuk sari yang dimiliki lengket sehingga mudah melekat pada kaki-kaki serangga. Dengan demikian, serangga ikut memindahkan serbuk sari ke putik dari satu bunga ke bunga lainnya. Selain lebah, ada serangga lainnya juga yang dapat membantu penyerbukan, seperti kupu-kupu. Apa ya yang sedang dilakukan oleh burung ini? Oh, burung ini ternyata sedang menghisap nektar. Burung juga dapat membantu proses penyerbukan dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Kelelawar ini juga sedang menghisap nektar pada tanaman kaktus. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar memiliki ciri menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar di malam hari. Orang ini sedang membantu proses penyerbukan pada tanaman salak. Proses ini disebut sebagai antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Demikian anak-anak materi kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada materi berikutnya. Dadah.